Berikut kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 8 SMP halaman 62 dan 63. Pada soal tema 1 kelas 3 SD halaman 125 dan 126, siswa diminta untuk mempelajari daur hidup kupu-kupu. Soal halaman 62 dan 63 ini berada dalam bab 2 yang berjudul Pedoman Negaraku. Namun, sebelum melihat kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 8 SMP halaman 62 dan 63, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Buku pendidikan Pancasila untuk SMP MTS kelas 8 ini ditulis oleh Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo. 1. Dalam proses perumusan UID NRE tahun-tahun 1945, terdapat 2 kelompok panitia perumus. Berdasarkan penyataan tersebut, apa hubungan kedua kelompok panitia perancang UID NRE tahun-tahun 1945 tersebut? Soal halaman 62 dan 63 ini berada dalam bab 2 yang berjudul Pedoman Negaraku. Panitia kecil perumus Batang Tubuh merupakan bagian dari panitia hukum dasar. Hasil dari kerja panitia penyusun Batang Tubuh dilaporkan kepada panitia hukum dasar dalam sidang BPIPK. Panitia kecil ditunjuk oleh Ir. Soekarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Supomo dan beranggotakan Mr. K. R. MT. Wongsonegoro, Mr. Acamat Subarjo, Mr. Maramis, Dr. Sukiman, dan H. Agus Salim. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPIPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPIPK dan diketuai oleh Soekarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Rajiman Wadyo Diningrat selaku Ketua BPIPK. 2. Mengacu pada pasal 37 UUD tahun 1945, Tata Cara Perubahan IUD Negara Republik Indonesia tahun-tahun 1945 yang benar adalah sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. 3. Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP adalah lembaga negara sementara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. KNIP bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu pembentukan badan legislatif yang permanen. Tugas dan fungsi KNIP adalah mengesahkan keputusan Presiden. KNIP memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan-keputusan Presiden. Menggantikan fungsi badan legislatif, KNIP menggantikan fungsi DPR dalam membuat undang-undang sementara. Mengawasi pemerintahan, KNIP bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, memantau pelaksanaan program-program pemerintah, dan menjaga stabilitas nasional. Menyusun undang-undang darurat, KNIP memiliki hak untuk menyusun undang-undang darurat yang diperlukan untuk keadaan tertentu. 4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo menyusun 3 rancangan Batang Tubuh UID NRI tahun 1945 dengan perbedaan sistematika. Perbedaan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti pembagian pasal, urutan penulisan, dan terminologi yang digunakan dalam teks konstitusi. 5. Kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang BPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan dalam rancangan ketiga Batang Tubuh UID NRI tahun 1945. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi antara lain: penambahan pembukaan, kemungkinan penambahan atau perubahan pada pembukaan UID NRI tahun 1945 untuk mencerminkan semangat nasionalis dan agama. Penegasan nilai-nilai agama, mungkin ada penegasan lebih lanjut
tentang nilai-nilai agama dalam UUD untuk mencerminkan peran agama dalam kehidupan negara. Perlindungan agama, kesepakatan mungkin menghasilkan pasal-pasal yang melindungi hak-hak agama dan kebebasan beragama. Disclaimer: jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.